Teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Oke, jumpa lagi dengan aku Natalia Putri Maharani. Dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi baru, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Kalau teman-teman bertanya, mengapa sih Kak kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Minggu lalu, kita belajar bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan, pengelompokan, lalu ada pengklasifikasian, lalu ada pelaporan. Nah, persamaan dasar akuntansi ini merupakan langkah dasar sebelum kita memulai ke proses-proses selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke prosesnya atau ke dasarnya, kita ingin belajar apa sih Kak arti atau pengertian dari persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan atau menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Kak, maksudnya gimana toh Kak? Oke, kita lanjut ke contoh saja ya. Oke, misalkan saya memiliki perusahaan yaitu The Krusty Krab. Di dalam perusahaan ini, saya atau perusahaan memiliki uang tunai sebesar 200 juta, lalu ada truk yang seharga 150 juta, lalu ada komputer seharga 20 juta. Nah, sumber dananya ini dari mana? Pertama, uang 200 juta ini dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta. Lalu ada truk yang seharga 150 juta didapatkan dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta dan hutang ke dealer sebesar 100 juta. Lalu ada komputer seharga 20 juta, sumber dananya dari utang ke toko Star sebesar 20 juta. Semua barang, termasuk uang, truk, dan juga komputer yang dimiliki perusahaan ini disebut dengan harta atau aset. Sedangkan sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan disebut sebagai ekuitas atau modal. Sementara sumber dana yang berasal dari hutang ke dealer maupun ke toko Star ini disebut dengan hutang atau liabilitas atau kewajiban. Jadi, jika kita menotalkan harta atau aset yang dimiliki perusahaan, ini totalnya 370 juta didapatkan dari 200 juta ditambah 150 juta ditambah 20 juta. Dan sumber dana ini, baik dari pemilik maupun dari hutang ke dealer dan toko Star, kita total 200 juta ditambah 50 juta, tambah 100 juta, dan ditambah 20 juta, hasilnya 370 juta. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa total nilai harta atau aset itu harus sama dengan total sumber dananya. Dari slide yang barusan kita bahas, kita dapat mengambil kesimpulan atau dapat mengambil rumus bahwa harta sama dengan hutang ditambah modal, atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tadi kita sudah belajar tentang harta, utang, dan juga modal. Ternyata 3 unsur ini
ada beberapa unsur-unsur yang lain. Yuk kita belajar unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, harta atau aktiva atau aset, yaitu semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Seperti tadi, contohnya ada uang tunai, ada truk, dan juga ada komputer. Ternyata, harta atau aset ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada harta lancar, yaitu harga yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, yaitu masa penggunaannya. Kalau uang tunai, misalkan tadi uang 200 juta, kan bisa ya dipakai kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua ada harta tetap, yaitu harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Kalau di sini saya mengambil contoh gedung atau bangunan perusahaan. Bisa juga contoh lain seperti mesin. Kalau misalkan kegiatan di perusahaannya itu seperti di pabrik, seperti itu. Yang ketiga ada harta tak berwujud, aset tanpa wujud fisik. Contohnya apa? Seperti hak cipta, lalu ada copyright, seperti itu. Nah, kita akan mengenal contoh-contoh akun aktiva. Yang pertama ada kas, ada piutang usaha. Ayo coba, siapa yang tahu apa sih piutang usaha itu? Ya, piutang usaha yaitu perusahaan memberikan hutang ke pihak lain. Dan pihak lain tersebut diharapkan membayar hutangnya kembali ke perusahaan. Lalu ada perlengkapan dan juga peralatan. Lalu ada tanah dan juga bangunan. Yuk coba teman-teman cari contoh akun-akun aktiva yang lain itu apa saja ya. Unsur yang kedua yaitu utang atau kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan utang perusahaan pada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar. Utang atau liabilitas juga dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu utang lancar, utang yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha. Kayak tadi, misalkan kita tadi membeli truk, ya kan? Nah, kita utang ke dealer 100 juta. Nah, utang tersebut bisa kita sebut dengan utang usaha. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Contohnya seperti ini. Ada customer memesan barang di tempat kita. Nah, tapi customer tersebut sudah memberikan fee atau uang pembayarannya itu di muka. Kita sudah menerima uang tersebut, padahal customer belum menerima barang yang diminta. Seperti itu. Itu juga disebut sebagai hutang, karena kita belum mengirimkan barang yang dibeli customer. Lalu ada beban yang masih harus dibayar. Yang kedua yaitu utang jangka panjang. Utang yang harus dibayar lebih dari 1 tahun jangka waktunya. Contohnya seperti utang bank dan juga utang obligasi. Unsur yang ketiga yaitu modal atau ekuitas. Bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan yaitu selisih antara aset dikurangi dengan liabilitas. Seperti dengan rumus tadi ya, aset sama dengan atau harta sama dengan utang ditambah modal. Berarti jika kita ingin mencari modalnya berapa, berarti aset dikurangi hutang. Lalu unsur yang keempat ada pendapatan atau revenue, bahwa hasil kotor yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Contohnya yaitu pendapatan usaha.
dan pendapatan di luar usaha. Coba kakak tanya, contoh pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha itu apa sih? Contohnya apa aja? Oke, benar. Jadi, contoh pendapatan usaha yaitu pendapatan yang dari hasil kegiatan jual beli dari perusahaan. Sementara pendapatan di luar usaha itu seperti pendapatan bunga, seperti itu. Lalu ada beban. Beban yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan harus diakui selama usaha untuk memperoleh pendapatan. Nah, ketika perusahaan melakukan transaksi jual beli, tentunya mendapatkan pendapatan. Akan tetapi, ada beberapa operasional yang memerlukan biaya. Contohnya itu beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha itu contohnya ada beban listrik, ada beban air, ada beban telepon. Coba ada beban apa lagi? Ada beban gaji karyawan, seperti itu. Lalu contoh beban di luar usaha itu seperti beban bunga bank, beban administrasi bank, seperti itu. Coba ya teman-teman sebutkan contoh-contoh beban usaha dan juga contoh beban di luar usaha. Selain yang kakak sebutkan tadi. Nah, tadi kita sudah mengenal atau mempelajari tentang harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Ternyata akun-akun ini juga dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu akun real, termasuk harta, utang, modal. Akun real ini yaitu akun-akun, 3 akun ini nantinya terlihat atau dicatat dalam neraca. Jadi, 3 akun ini nantinya akan memperlihatkan kenyataan atau posisi keuangan perusahaan sesungguhnya yang real, yang nyata. Sementara yang kedua ada akun nominal atau pendapatan dan juga beban, bahwa 2 akun ini nantinya atau akan terlihat dicatat di dalam laporan laba rugi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita atau pembahasan kita. Apabila ada yang teman-teman masih belum mengerti atau masih ada yang ingin tanyakan, bisa langsung komen di YouTube dan nanti akan kita bahas pada waktu pertemuan. Ya, selamat belajar teman-teman. Terima kasih.